Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangeng. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda melanjutkan diskusi kita pada waktu lalu tentang jadwal pemilu. Kali ini yang menarik perkembangan dari jadwal pemilu ini adalah yang tampaknya mau digeser adalah jadwal pemilu serentak dari 2024 bulan November menjadi bulan Februari 2025. Nah, ini yang menurut saya perlu kita sikapi dengan baik dan kita cermati. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya KPU sudah menetapkan jadwal pemilu presiden dan pemilu legislatif, yaitu bulan Februari 2024. Nah, kemudian setelah itu baru November 2024 kita melakukan pemilu pilkada serentak. Pilkada serentak dari 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Serentak semuanya. Ini pertama kali kita melakukan pilkada serentak. Nah, tapi kemudian pemerintah mengusulkan supaya itu jadwal pilpres dan pileg yang bersamaan waktunya, kemudian supaya diundur ke Mei 15, ya, tanggal 15 Mei 2024. Nah, di situ jadi persoalan. Ketika pilkada serentak juga sudah disepakati sebelumnya nih, yaitu bahwa pilkada serentak itu dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Kalau dilaksanakan pilpres dan pileg pada bulan Mei, maka jarak antara bulan Mei dan pilkada serentak itu terlalu singkat, sehingga tahapan-tahapan pemilu, pilpres terutama, tapi juga pileg, itu dengan pilkada serentak, tahapan-tahapannya beririsan. Yaitu apalagi kalau misalnya nanti pilpresnya 2 putaran. Kita belum tahu. Kalau terjadi 2 putaran, maka itu pilpres bisa molor sampai bulan September. Karena Mei, Juni, Juli, lalu kemudian kalau ada perselisihan, ada tuntut-menuntut di Mahkamah Konstitusi, ini KPU yang sama yang menyelenggarakan pilpres dan pileg, kemudian juga harus menyelenggarakan pilkada serentak yang pertama kali. Karena tahapan-tahapan pilkada serentak juga dilakukan hampir setahun sebelumnya. Terutama karena sudah juga disepakati bahwa pencalonan kepala daerah menggunakan hasil pemilu legislatif 2024. Maka hasil pemilu legislatif 2024 harus didapatkan lebih dahulu sehingga kita tahu misalnya partai A atau partai B mendapatkan kursi berapa sehingga memenuhi syarat untuk mencalonkan calon kepala daerah di kabupaten tertentu. Maka pelantikan DPRD menjadi syarat mutlak sebelum kita bisa mencalonkan kepala daerah. Atau kalaupun paling tidak penetapan dari KPU menjadi syarat mutlak bagi pencalonan kepala daerah. Tapi bersama dengan itu pilpres kalau 2 putaran juga dilakukan bersama-sama pada saat itu juga, sementara KPU tetap harus mempersiapkan pilkada serentak dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam situasi penentuan apakah Februari pilpres dan pileg itu dilakukan Februari sesuai dengan usulan KPU atau tanggal 15 Mei sesuai dengan usulan pemerintah, maka kemarin kita baca ada usulan dari KPU, akhirnya KPU sepertinya agak mengalah ini. Dan kemudian mengatakan begini, kalau mau tanggal 15 Mei sesuai dengan usulan pemerintah, pilpres dan pilegnya,
Maka pilkada serentak yang diundur menjadi Februari 2025. Jadi yang dikorbankan adalah pilkada serentaknya. Ya ini karena pemerintah masih terus ngotot untuk dilakukan tanggal 15 Mei. Itu tadi supaya jangan ada matahari kembar, ya kan? Karena pada saat itu nanti akan ada, kalau bulan Februari dilakukan, dan kalau satu putaran saja, kalau ini semua masih berandai-andai aja, kalau satu putaran, maka kemudian akan ada presiden terpilih dan presiden yang sedang menjabat. Sehingga dikhawatirkan, ini tampaknya yang menjadi alasan dari pemerintah adalah kekhawatiran akan adanya matahari kembar. Yaitu ada sebuah matahari baru yang namanya presiden terpilih dan kemudian matahari yang sedang menjabat. Sebenarnya tidak perlu juga untuk mengkhawatirkan hal semacam itu. Karena presiden terpilih, siapapun dia, itu selama belum dilantik, dia adalah warga negara biasa. Tidak punya kewenangan apa-apa. Tidak punya hak untuk membuat kebijakan, mempengaruhi kebijakan dan sebagainya. Tidak punya. Mungkin ada protokoler seperti misalnya dijaga oleh Pas Pampres. Tapi itu saja. Apakah pusat perhatian masyarakat kemudian akan mengarah ke presiden terpilih? Mungkin saja. Tetapi di mana-mana begitu itu dalam demokrasi. Ada waktu tunggu antara terpilihnya presiden terpilih dengan masa jabatan presiden yang sedang menjabat. Di Amerika juga begitu, bulan November, kemudian bulan tahun depannya, bulan Januari atau bulan itu yang akan baru kemudian pelantikan. Memang masa tunggunya mungkin 2-3 bulan. Di Indonesia sempat juga 4 bulan, 5 bulan. Tapi ini mungkin dianggap terlalu panjang karena 7 bulan. Kalau satu putaran. Cuma persoalannya kan KPU harus mempersiapkan. Apakah satu putaran atau 2 putaran, semua harus dipikirkan kemungkinannya. Kalau hanya 2 calon memang satu putaran. Tapi kalau lebih dari 1 calon, lebih dari 2 calon, ada kemungkinan 2 putaran. Karena itu harus ada jarak yang cukup untuk penyelenggaraan yang baik, yang proper. Di mana KPU bisa menyelenggarakannya dengan sebaik-baiknya. Ada cukup waktu untuk melakukan pilpres, pileg, sampai selesai termasuk dengan perselisihan, mengatasi perselisihan dan segala macam, putaran kedua kalau ada. Baru setelah itu jeda, kemudian mempersiapkan pilkada serentak yang juga dijadwalkan tahun 2024 ini. Kalau kemudian yang dikorbankan adalah pilkada serentaknya dan ditunda sampai 2025, ini yang menjadi masalah adalah soal demokrasi. Kita tahu karena pilkadanya serentak di 2024 yang sebenarnya disepakati oleh baik pemerintah, DPR dengan partai-partai yang ada di sana dan KPU. Kalau pilkada ini serentak, memang akan ada kepala-kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di 2022 misalnya. Ada 101 kepala daerah, gubernur dan bupati, ada 7 gubernur, sekian bupati wali kota, yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 misalnya. Dan itu akan digantikan oleh pelaksana tugas yang tidak dipilih oleh rakyat. Mereka adalah birokrat senior yang ada di Departemen Dalam Negeri ataupun di kantor gubernur, yang kemudian ditugaskan untuk menjadi pelaksana tugas. Selama, itu tadi, 2002, 2003, 2004. Kalau ditunda lagi 2005. Belum lagi katanya akan ada perwira-perwira TNI maupun Polri yang dijadikan pelaksana tugas.
Ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan baik-baik dampaknya terhadap demokrasi Indonesia. Bagaimana mungkin seseorang tidak dipilih oleh rakyat, tapi kemudian menjadi kepala daerah bertahun-tahun. 2022, berakhir masa jabatan 2022, lalu 2023, kemudian 2024, kalau ditunda lagi 2025, walaupun awal 2025, hampir 2,5 tahun seseorang bisa menjadi kepala daerah sebagai pelaksana tugas. Dan daerah itu dipimpin oleh orang yang tidak dipilih oleh rakyat. Nah, ini pertanyaan besar dalam konteks demokrasi. Karena itu menunda pilkada serentak berakibat juga memperpanjang waktu pelaksana tugas itu. Itu 2022. 2023 akan ada lagi. Lebih dari 100 juga. 2024 akan ada lagi. Menurut catatan terakhir, akan ada 271 provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan atau dikepalai oleh pelaksana tugas yang tidak dipilih oleh rakyat. Kalau ditunda ini ke 2025, memperpanjang lagi deretan dan waktu dari daerah-daerah yang tidak dipimpin oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Dan bisa lama sekali. Karena itu saya rasa tidak beralasan dan tidak bijak dan cenderung mengabaikan prinsip demokrasi di dalam pengelolaan daerah yang pada dasarnya negara kita juga. Karena itu rasanya opsi untuk menunda pilkada serentak ke 2025 itu susah untuk diterima. Yang lebih mudah adalah mengikuti dengan jadwal KPU yang sudah sejak awal disampaikan, yaitu biarlah Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan tanggal 21 Februari atau 27 Februari, kemudian pilkada serentak bulan November. Selesai tahun 2024. Jangan lagi ditunda ke 2025. Nah, lagi pula, sebenarnya semua ini penjadwalan hari, tanggal, waktu dari pencoblosan itu, pemilu itu, baik itu Pileg dan Pilpres maupun juga pilkada, itu sepenuhnya adalah kewenangan KPU. Walaupun ada kata-kata berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR, tapi namanya konsultasi. Bukan yang menentukan adalah pemerintah dan DPR, tapi KPU itu sendiri. Silakan KPU menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Terima input masukan dari pemerintah maupun DPR, setelah mempertimbangkannya, putuskan. Jangan korbankan demokrasi. Intinya itu. Sampai jumpa lagi.